Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Malam ini admin kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, pengusaha muda, kontraktor yang udah melalang buana se-Indonesia, one and only Bang Arul. Yes, Bang Arul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang? Sehat-sehat. Sehat. Ini pertanyaan sederhana Bang, apa yang membuat Abang ke Sumbawa? Ya, jadi awal mulanya itu tahun 2023 sih. Itu ada proyek yang cukup besar, itu melibatkan NGO luar. Jadi itu pembangunan Yayasan Peduli Anak yang ada di Penyaring. Oke. Jadi kerjasama itu berawal dari tahun 2019. 2019 waktu terjadi gempa di Mataram, Yes. Lombok. Yayasan itu sebenarnya sudah berdiri, tapi begitu itu banyak yang rusak lah bangunan itu. Nah kemudian saya diinfo oleh seorang teman, ceritanya begitu, untuk mengerjakan toilet dulu ceritanya. Temen itu ngerjain toilet yang kecil sebenarnya. Begitu toilet itu terlihat bagus, kemudian bicaralah, udah kita bangun semua, bongkar semua ini, katanya ke teman saya ada Pak Putu namanya. Akhirnya berkontrak lah dia, sekitar 12 miliaran lah waktu itu. Kemudian berjalan waktu, saya dulu di sana jadi subkontraktor. Oke. Awalnya dikasih pekerjaan satu, dan itu di situ ada sekitar 12 subkontraktor juga dari luar. Pengawasnya langsung dari Australia. Jadi pengawasannya super ketat dengan quality control yang sangat luar biasa kan dari luar ini. Kemudian berjalan waktu, semua dicek. Bangunan yang saya pekerjakan ya alhamdulillah diberikan acungan jempol. Kemudian yang lain ada sekitar 11 itu kabur. Karena tidak sanggup mengikuti spek, SOP-nya ya. SOP-nya segala macam enggak. Akhirnya beberapa pekerjaan lanjut saya kerjakan. Finally di end dia bilang kamu harus terlibat dalam pekerjaan pembangunan yayasan berikutnya. Oke, saya bilang tapi kalau saya menjadi subkontraktor mungkin tidak. Tapi kalau mungkin berkolaborasi bekerja sama dengan jadi main kontraktornya, it's okay. Waktu itu main kontraktor di sana itu Pak Putu namanya, sahabat saya sekarang. Kemudian inginlah buka di Sumbawa. Akhirnya Pak Putu telepon saya, kemudian kita berkomunikasi dan ada kesepakatan kita bersama-sama kemudian mengerjakan semua proyek. Akhirnya kami ke Sumbawa dan sudah selesai, alhamdulillah tinggal elektrikalnya aja sih ini, tinggal sedikit-sedikit. Mungkin akan running soalnya di setelah Lebaran lah. Setelah Lebaran, berarti wah sebentar lagi dong. Ya running di situ. Yayasan ini sendiri sangat besar. Tentunya saya ketemu sama presiden yayasannya dengan dari Perancis waktu itu sama dari Australia. We are not only help 200 child katanya, tapi 1 million child around the world. Wow, saya bilang itu. Banyak sekali kontraktor yang kejar proyek ini karena tidak kecil. Skalanya besar. Besar lah, saya menilai cukup besar. Tapi berhubung kita ini, saya tapi lebih prefer, lebih memilih kalian karena pertama kalian bisa saya percaya, yang kedua kualitas pekerjaannya kamu bagus, good and excellent, dan apa yang kami mau kamu juga sudah tahu, dan saya lebih senang ketika hasil itu kepada kamu dan keluarga kamu, jadi seperti itu. Jadi habis dari Sumbawa kemungkinan akan mungkin planningnya ke Labuan Bajo, kemudian ke provinsi lain yang kita belum tahu nanti kan ada istilahnya survei dulu mana yang butuh. Kenapa di Labuan Bajo? Karena ada sebagian mungkin saya dengar informasi, kenapa kok di daerah yang Muslim saja? Sebenarnya yayasan ini tidak untuk Muslim, tapi untuk semua anak yang terlantar dan yatim piatu yang membutuhkan memang dari pendidikan gratis, makan gratis, kesehatan ditanggung gratis, dan semuanya. Yayasan ini? Yayasan ini. Dan tidak memandang dia agama apa. Dan yang di Sumbawa nanti kemungkinan besar setelah Lebaran dia akan running. Lebaran akan running soalnya. Oke, siap. Jadi gini Bang Arul, kenapa saya undang malam ini? Saya ingin mengajak Bang Arul itu tukar-tukar pikiran sedikit. How to beat business, how to become entrepreneur. Karena saya dengar kabar selain menjadi kontraktor, Bang Arul juga menjalankan beberapa bisnis juga di Indonesia ini. Jadi awalnya memang menjadi seorang pebisnis itu kalau kita bilang tidak mudah, tetapi memang
harus butuh jiwa-jiwa yang berani. Kalau you berani sukses, you harus berani menanggung resiko. Oke. Jadi perjalanan seorang pebisnis harus punya mental baja. Kalau dia pengecut, begitu ketemu masalah satu kemudian patah arang, ya nggak akan pernah jadi pengusaha. Kenapa? Yang orang kaya pengusaha sukses hanya 5% di dunia. Yes. Karena nggak banyak orang yang punya mental. Betul. Berarti yang poin pertama yang saya dapat nih mentality dulu. Mental. Nah, terkadang mental itu memang kebanyakan saya temui dari dulu sampai saat ini teman-teman muda baik dari tamat SMA, kuliah, terkadang tidak punya tujuan yang jelas. Dia mau ngapain nih setelah mau SMA, mau cari jurusan apa? Pasca tamat SMA. Pasca tamat SMA maupun pasca sarjananya, setelah dia sarjana. Ini fenomena ini berlaku untuk yang pasca sarjana juga begitu Bang? Oh pasti. Oke. Kita lihat fenomenanya sekarang sarjananya satu, mohon maaf kita lihat. Itu mungkin sudah jadi saking banyaknya, mungkin S2 sudah mulai ada. Istilahnya punya gelar S2 tapi tidak punya pekerjaan. S3 mungkin sudah beberapa. Nah itu karena kurangnya mental seorang entrepreneur sebenarnya. Dengan kemampuan, dengan ilmu yang dia punya, dia bisa melakukan sesuatu hal. Kalau buat kita seorang pengusaha nggak penting tahu semua, yang penting tahu satu tapi ahli. Saya paham. Yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha itu bukan wawasan yang luas tapi dia ahli di bidang itu. Ya, misalnya kalau kita sekarang jadi seorang teknisi, memang ahlilah di teknisi, jadilah bintang di situ maka kamu akan bernilai. Oke, saya dan dapat value poinnya. kita tuh akan sangat tinggi gitu kan. Oke. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, how to manage people, how to put the right man in the right place aja kan. Oke. Pengusaha besar mana ada yang kadang kalau kita lihat yang punya high education-nya kan enggak ada. Oke, saya challenge Abang dikit ini. Kan kita ngomong ini mental, tadi kan mental terus keberanian untuk manajemen. Nah, tapi kalau misalnya from zero ini gimana, Bang? Ya memang seperti saya ini from zero. Serius? Kita ini bukan pewaris, kita ini perintis. Boleh lah cerita dikit nih, Bang. Ya, jadi kalau dari perjalanan dari ini kan memang pencarian, tersamping kita belajar bisnis, gagal, kita baca buku dan ketemu orang-orang sukses, kita dapat ilmunya. Nah, ini mungkin sedikit kita mau istilahnya sharing ya, teman-teman, bukan menggurui atau bukan apa yang bermanfaat bisa diambil, yang enggak ya sudah. Dibuang saja. Nah, ini kesalahan dari saya lah ya. Cuman memang kalau dari kita sudah punya frame, punya mindset yang bagus, selalu husnuzon, positive thinking terhadap apapun yang terjadi kita ini, pasti kita sukses. Terkadang kita ini kan selalu mendahului Tuhan. Contoh Bang gimana? Teman-teman ini jarang atau tidak berani terkadang bermimpi. Padahal mimpi itu pertama gratis, mau jadi apapun itu bebas. Cuma setelah dia bermimpi, dia penjarakan dirinya dengan mengatakan, saya tidak mungkin. Kenapa? Dia melihat orang tua saya seorang petani, orang tua saya seorang guru atau seorang PNS atau dia sudah memblocking dirinya menganggap dirinya tidak mampu. Karena dia keturunan siapa gitu? Dia keturunan siapa? Dia berasal dari mana? Padahal kan sukses itu tidak melihat itu. Nah, kalau kita berbicara law of attraction, hukum daya tarik atau frekuensi, kita cukup ingin saja. Kita inginkan sesuatu, tidak perlu kita pikirkan bagaimana caranya, itu urusan Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa kita kadang mendahului Tuhan. Saya dapat poinnya ini. Jadi ketika dia bilang saya enggak mungkin, kata siapa? Kalau kita bisa mampu berkomunikasi sama Tuhan, kita akan tahu. Tapi ketika rencana kita itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kebetulan. Tapi ketika terkadang orang tidak nyadari ketika ada rencana dia dianggap dia gagal, dia patah arang, kemudian ada rencana lain, selalu negative thinking. Padahal mental seorang pengusaha itu gagal itu biasa. Gagal itu adalah bagian dari sukses. Kalau sekarang kita mau berani sukses, saya berani gagal, ya bullshit lah. Ya enggak? Saya pernah dengar kata-kata itu, kalau jadi pengusaha itu bantah Bang ya, ini debatable. Kalau jadi pengusaha itu ada garis tangannya gitu. Gini. Kalau ada garis tangan, sekarang bagaimana kita tahu garis tangan kita pengusaha kalau kita tidak lakukan? Makanya basic kata do it kan, do it, lakukan saja. Kalau kita ya lah.
Oke. Berarti kalau sekedar kita berhayal, kita sekedar ngomongin temen, ngelihat jadi pengamat, ya gitu-gitu aja. Oke. Wih, anak itu tinggi sekali, dia punya keinginan. Saya nggak yakin pasti begini begitu. Dan berkembang sedikit. Itu paling sedikit sebentar lagi. Namanya komentator kan, pengamat. Begitu kita sukses, dia bilang, oh wajar dia sukses. Dia sudah mengalami jatuh bangun segala macam. Nah, itu kan pengamat. Ya pengamat ya jadi pengamat terus. Betul. Sukses. Berarti malam ini kita ngomong sama pelaku ini. Kita ngomong sama pelaku ini. Kebetulan begitu. Jadi di samping bagaimana kita kemudian mengasah sebuah visi, mimpi itu supaya tidak tercuri. Oleh pencuri-pencuri impian yang terlalu banyak di samping kita. Berarti, sorry saya potong Bang Arul. Berarti poin yang saya dapat ini, kalau kamu punya ide, jangan sembarangan lempar ke sana kemari. Karena ide itu mahal. Begitu maksudnya. Pastikan idemu itu dieksekusi oleh dirimu sendiri. Ya. Terkadang juga ide kita bisa dapat dari kejadian-kejadian ketika kita bertemu orang lain atau berbicara dengan orang lain. Kalau buat saya sendiri, saya biarkan ide saya dilempar. Karena pasti rezeki tidak tertukar. Orang boleh mengikuti usaha kita, tapi tidak bisa mengikuti rezeki kita. Saya paham. Saya suka nih. Jadi saya kalau ide selalu saya cerita. Apa sebenarnya potensi di sini? Sumbawa begini. Ini ide saya, walaupun ada yang melakukannya. Ketika tidak saya yang lakukan, saya tidak menganggap itu ide saya dicuri. Cuman memang dia yang mungkin sedang action lebih dulu, dia melakukannya lebih dulu. Gini Bang. Saya lempar satu case nih. Ada satu daerah ini yang mayoritas orang-orang di daerah ini lebih suka menjadi seorang pegawai lah. Mentalitas pegawai, bukan mentalitas entrepreneur gitu. Menurut Abang itu gimana? Nah, itu bukan hal yang salah sebenarnya. Tetapi kita harus realistis. Berapa sih penyerapan pegawai sekarang? Saya balik lagi kepada tadi. Ketika seseorang, mohon maaf ya, bukan berarti tanda negatif. Ini maksudnya adalah terlalu banyak sekarang S1 yang tidak punya pekerjaan, S2 dan seterusnya. Kenapa kok kita tidak kemudian kreatif membuat sebuah usaha baru? Kenapanya itu adalah orang tidak berani lompat ke dalam kamar yang gelap dan mencari saklar lampunya di mana. Dia terkadang tidak sadar telah melakukan peniruan. Peniruannya apa? Melihat sosok orang tua adalah seorang pahlawan di mata kita masing-masing. Ketika pekerjaan, boleh kita coba analisa. Setiap ada yang PNS orang tuanya, sebagian besar saya anggap 90% anak-anak itu ingin seperti orang tuanya. Kemudian mungkin 85% juga ada yang jadi PNS dan guru segala macam. Itu bukannya tidak baik. Cuman maksud saya ketika orang tidak memiliki kesempatan itu, jangan hanya tergantung pada itu. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan kamu jalur lain loh. Cuman kamu kan nggak mau membuka visi, membuka berani untuk berusaha. Padahal rezekinya mungkin lebih besar di sana. Nah, kadang saya juga sering bicara di tempat-tempat pertemuan untuk bagaimana sih orang ini berani mengambil sebuah langkah, berani mengambil sebuah resiko kalau memang ingin sukses. Jangan berharap memang untuk menjadi orang gajian, tapi orang menggaji orang lain. Ini dia. Ya kan? Terkadang ada orang tidak berdoa kepada Allah. Jadikan seorang kaya raya, seorang yang sukses segala macam. Tapi ketika dia sementara dia masih bekerja nih, anggaplah perusahaan swasta. Kemudian ada case kemudian dipecat. Di sana dia langsung jatuh, dia langsung depresi, dia langsung marah kepada Allah misalnya. Komplain. Padahal sebenarnya enggak. Itu adalah langkah pertama yang Allah lakukan ketika dia mau menjadi sukses. Tapi dia tidak menyadari itu kan sebenarnya. Makanya saya bilang alangkah baiknya kalau kita menaruh frame semuanya di ranah berpikir positif. Kan kalau mau sekarang jadi orang sukses kan enggak boleh gajian dulu. Betul. Adakah cerita orang jadi bosnya kemudian dia digaji? Kan harus jadi cabut dulu nih. Dari kamu udah tidak terima gaji nih, karena kamu saya siapkan untuk memberikan gaji orang lain. Tapi kadang kita tidak realize itu. Berarti poinnya Bang Arul, kalau mau jadi bos itu berani kamu nggak gajian alias berani tahan lapar. Ya iyalah. Ya kan? Ketika kita lapar, kita harus berpikir lagi, bukan kita sedang memang begini sama Allah, enggak.
kita biar tahu rasa lapar, sehingga ketika kita kaya nanti, kita tahu bagaimana berempati kepada orang lain, bersedekah lebih banyak. Nah, persoalan itu pernah juga saya alami itu, yang lapar, yang jalan kaki puluhan kilo pulang ke rumah, sampai di rumah ditanya kenapa pulang malam. Padahal kita tidak cerita kalau kita jalan kaki. Dan sesampai di rumah, mana diantar teman, mana temennya, oh ngantar sampai depan gang. Ketika saya akan ada orang mabuk lah waktu itu, saya jalan tengah malam jam 12 malam. Karena saya tidak punya uang untuk ojek pulang. Mabuk ini teriak, ngapain kamu pulang, nanti kamu dibegal. Nggak ada apa yang mau dibegal, saya nggak ada bawa uang. Kenapa kamu jalan? Nah, frame berpikir saya lagi, saya tidak mau mengatakan saya tidak punya uang. Ini hati-hati sama pikiran. Itu gimana itu? Coba ulang. Hati-hati. Jadi saya sudah punya prinsip, kita hati-hati terhadap pikiran. Karena apa yang kita pikirkan adalah memang itu kita nanti. Alam bawah sadar itu hanya merekod apa kata terakhir. Tidak punya uang berarti nanti selamanya tidak punya uang. Saya bilang ATM saya diketelan. Jadi tidak bisa ambil uang, makanya saya jalan pulang. Walaupun sebenarnya saya tidak punya uang. Cerita orang mabuk itulah yang ngantar saya sampai rumah dengan motor yang segala macam. Ini menarik ini. Ini saya balik lagi ke sama Bang Arul ini. Dari tadi saya dapat ini kekuatan dari sebuah pikiran, Bang ya. Ya. Pikiran yang kuat itu akan membuat seorang itu menjadi kuat. Terlepas dengan apapun kondisi kita saat ini. Betul. Bukan berarti kita saat ini kehilangan pekerjaan terus kita benar-benar akan kolaps, no. Oh enggak. Itu langkah baru. Yes. Untuk Tuhan menyediakan planning baru sesuatu buat kita. Lain. Oke, saya punya soal. Ya, itu base itu. Base. Jadi terlepas dari itu juga yang perlu kita lakukan memang memelihara yang namanya afirmasi positif. Afirmasi positif. Saya dulu mungkin dengar dari orang, kemudian baca dari buku, saya lakukan dan itu saya rasakan. Bukan sekedar kita baca buku, kemudian hanya sebuah teori, ternyata tidak. Ketika kita terus melakukan afirmasi positif, semuanya itu terjadi satu demi satu. Contoh kalau kita tidak anggap ini sebuah afirmasi, tapi sebuah keinginan yang kadang terlintas di benak kita, tapi kok tiba-tiba after sekian bulan atau sekian lama, apa yang sekedar terlintas itu kita dapatkan. Nah sekarang why not kalau gitu kita pikirkan supaya besok kita dapatkan. Bukan sekedar terlintas. Nanti setelah 1-2 tahun baru dapat. Nah kenapa nggak pikirkan besok? Sadar, Nah itulah yang saya ingin sekali sharing, bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, tidak ada batas. Saya paham. Berarti begini Bang, simpelnya tuh kita bukan ikan di dalam fishbowl. Bukan. Jadi memelihara dan mempertahankan itu yang memang butuh seorang mental yang kuat dan pemberani. Kalau you siap, berarti you bersiap menjadi orang sukses. Ini kan Bang base-nya dulu nih kita bicara dari tadi nih, mental menjadi seorang pengusaha gitu kan. Yang paling penting kalau kita mau mulai berbisnis atau mau mulai mengerjakan sesuatu itu mental dulu Bang. Betul. Nah sekarang nih Bang, orang ini punya duit tapi nggak tahu mau ngapain. Gimana nih? Nah, cara kerja duit nih Bang. Kalau dia punya duit tapi nggak tahu mau ngapain, berarti dia pewaris. Saya konteksnya di situ Bang. Ya kan? Dia pewaris. Jadi dia steppingnya sudah lebih ke depan dari teman-teman yang memang belum punya duit. Ya kan? Karena modal itu sesungguhnya bukan duit. Jadi modal sesungguhnya adalah memang sebuah keinginan, sebuah motivasi yang kuat melakukan itu, sebuah planning yang mantap, relasi yang baik, itu modal yang kuat. Ketika kita punya sebuah hitung-hitungan bisnis yang baik, teman melihat, saya bisa modalin kamu. Artinya kan modal sesungguhnya bukan hanya duit. Nah, ini orang sudah punya duit. Tinggal relasi. Dia tinggal melakukan relasi. Karena kalau untuk sukses sendiri bisa, mau kaya raya nggak bisa sendirian. Jadi harus berjamaah dia. Iya. Kalau sukses kan sendiri-sendiri beda-beda nih. Orang bilang success is a journey, not destination. Jadi sukses sekarang ini hanya pencapaian satu demi satu tujuan dari hidup, belum endingnya. Ya kan gitu. Karena barometer setiap orang sukses kan beda-beda. Dan saya tahu pasti banyak lagi jutaan orang yang lebih steppingnya begitu. Karena Bang hari-hari ini kan saya banyak melihat itu fenomena di mana anak-anak orang kaya, anak-anak dari teman-teman yang mediocre lah saya katakan ini,
yang bapaknya kaya, begitu harta ini turun ke anaknya dan di tangan anaknya ini malah kolaps. Betul. Nah makanya di kesempatan hari ini kalian dengar podcast hari ini, yang kalian butuhkan itu bukan belajar tapi relasi, Bang. Ya, jadi relasi kita banyak teman bertukar pikiran karena gini, batas setiap manusia, setiap orang terhadap sesuatu itu semua ada batasnya. Jadi kita harus menghargai pendapat dari teman, kita harus mencari juga bagaimana pendapat dari orang lain untuk kita bisa ramu menjadi satu. Tidak bisa kita egois hanya dengan pikiran kita sendiri. Nah kadang teman-teman yang sudah punya uang ini kadang nggak berani karena bukan persoalan base-nya dari kita mundur, karena edukasi lagi dari orang tua. Selalu memanjakan dirinya untuk selalu ada. Tapi tidak sedikit juga orang tua orang kaya yang mendidik anak-anaknya sangat keras. Iya. Nah, tiger parenting lah, Bang, ya. Ya, jadi itu biasanya yang akan sukses. Jadi dia tidak memanjakan anaknya dengan segala macam harta yang dia punya, tapi betul-betul mendidik. Oke. Nah, kadang case ini memang banyak kita temukan. Jadi cuman sedikit orang yang kita lihat dari warisan pewaris itu mampu menduplikasi dan membuat usaha itu menjadi lebih besar. Tapi kebanyakan dari zero to hero itu yang base bisnis, core bisnisnya menjadi kokoh dan kuat. Makanya ada sukses journey-nya orang-orang kaya raya itu kebanyakan bukan dari pewaris. Semua dari perintis. From zero, Bang, ya? Iya. From zero to hero. Jadi kenapa tadi saya tanya itu, Bang? Karena kita ini yang berusaha dari nol, kita lupa besok pagi ketika kita sudah di pucuk, kita terlalu memanjakan anak kita. Ya. That's a point. That's point. Ya kan banyak sekali tuh dulu orang-orang yang di atau baby boomer lah di atas saya yang sudah sekarang umur 70 atau 60 tahun, yang mereka dulu bekerja dari nol, yang mereka betul-betul merintis, tapi hari ini mereka tuh bingung melihat anak-anaknya. Betul. Karena anak-anaknya kok mereka cuma tahu ngabisin duit. Tahu jual tanah? Nggak tahu beli tanah. Yes, karena mereka lupa ternyata saya dulu perintis. Mereka itu startingnya terima warisan. Nah, berarti poinnya hari ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di luar sana yang memang di posisi hari ini kalian pewaris, cepat sadar. Artinya lebih baik kita melihat anak kita menangis sekarang daripada nanti setelah tua. Iya nggak? Paham. Ya artinya memang apa yang sebenarnya orang tua alami dulu segala macam itu bukan hal suatu kebetulan sehingga mencapai kesuksesan sekarang. Yes. Itu harus dirasakan kalau memang mau seperti itu. Itu haruslah bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang pada posisi sudah bergelimang, jangan terlena memanjakan anaknya. Paling tidak diberikan pelajaran hidup supaya dia benar-benar menjadi orang yang kuat menghadapi hidup. Tidak cengeng, karena kalau udah begitu nanti manggil orang tuanya nangis pulang. Kalau kita sudah mentalnya baja, ya kita akan fight terus hadapi itu. Ketika sekarang sudah ada mungkin seorang anak yang memang dari orang kaya, ya ayo, tidak ada waktu kata terlambat untuk memulai usaha. Tapi ingat, mau jadi pengusaha hebat, menjadi orang kaya raya dengan tangan kita sendiri itu tidak mudah. Butuh keberanian, butuh kekuatan, dan tidak pernah mengeluh. Siap. Jadi kalau itu sanggup dia lakukan, insya Allah dia menjadi seorang pengusaha hebat, mengikuti, meneruskan orang tuanya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, bisa kita lihat nanti. Ini ilmu juga buat saya nih, Bang. Itu akan habis. Yes. Kemudian bagaimana kita memanage uang sekarang? Ini versi saya lah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ketika kita punya uang misalnya segini, anggaplah 1 miliar. 300 ini sudah budget maksimal ketika saya untuk konsumtif saya pribadi. Spendingnya. Yang 70 pindah lagi kepada usaha baru. Jadi uang ini nggak hilang sebenarnya, nggak habis. 70 jadi usaha baru. Ya ini kan jalan terus. Yang 70 berkembang. Ini berkembang lagi, potong lagi. Hasilnya ambil 20%, 80 buka usaha baru. Jadi secara general itu dia terus pada posisi aset yang bergerak. Berarti poin yang bisa saya dapatkan ini, Bang, money make money. Money make money. Dan memang bagaimana kita membuat uang, kita tidur pun uang terus kerja buat kita. Buat apa kita kerja seumur hidup untuk cari uang?
sekuat-kuat kita bekerja 24 jam, nggak mungkin kita 24 jam gadai tertukar waktu kita untuk cari uang. Nggak mungkin. Ya. Ada limitnya, nggak mungkin. Jadi yang paling kalau frame yang paling enak lah, idealnya lah ya, idealnya walaupun kita sama-sama menuju ke sana, kita tidur pun uang tuh kerja buat kita. Berarti pada akhirnya itu kalau mau slow living itu uang yang kerja buat uang gitu. Ya, jadi kita tidak menafikan atau munafik bahwa sebenarnya tujuan kita itu adalah freedom. Yes, freedom. Bebas finansial. Sehingga kenapa kita bisa quality time dengan keluarga itu 24 jam kita bisa quality time. Siap, kalau mau merokok bang. Siap. 24 jam, siapa sih yang enggak mau? Betul. Karena saya pernah baca buku itu, toh pada akhirnya orang-orang kaya ini mereka akan kehilangan keluarga ketika mereka terlalu sibuk mencari uang. That's the point. Jadi hari ini kita dapat solusi ini dari Bang Arul. Kalau kalian tidak ingin kehilangan keluarga kalian, ketika kalian berada di puncak, biarkan uang kalian yang bekerja. Betul. Jadi terkadang akan ada pengalaman teman-teman yang cerita ketika harus tugas keluar daerah, kemudian istrinya melahirkan. Sejatinya seorang istri itu sangat mengharapkan suaminya itu berada di sampingnya. Tapi karena tugas tidak bisa. Hati kecil kita juga yang ditugaskan ini meronta. Tapi apa daya situasi kondisi seperti itu. Nah, hal-hal pelajaran dari teman-teman seperti inilah yang menjadi tambahan saya dalam berpikir. Kenapa saya ngotot terus menjadi seorang pengusaha? Karena waktu saya dulu tamat kuliah saya kerja di konsulat Jerman. Saya kerja di sana hampir 5 tahun dengan gaji yang luar biasa tahun 2023 itu. Kenapa Bang lepas? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Saya dikasih satu tanggung jawab. Sampai NTB NTT itu sukses. Nah, setelah sukses kan program ini berakhir. Kemudian setelah itu berakhir, saya sebelum berakhir, kemudian dilihat performa saya bagus. Ini saya ditawarkan scholarship to Thailand. So, apa konsekuensinya? Saya bilang, berarti saya pulang harus jadi insinyur lah, insinyur atau pengajar segala macam. Nah, mohon maaf, bukan tidak baik, cuman karena pikiran saya sudah teracuni yang namanya seorang pengusaha. Bagaimana saya tidak mau bekerja seumur hidup saya dan menggadaikan waktu lah istilahnya ya. Oke. Nanti bagaimana dengan keluarga saya kalau saya harus bekerja selama fokus kerja, tugas segala macam. Ada yang saya tolak. Di end saya kemudian tugaskan ke Alor. Ke Alor saya 2 minggu. Saya melakukan pelatihan segala macam di situ. Bupatinya bicara sama saya. Mas, bisa bantu kita? Bantu apa Pak Bupati? Bantu kita bagaimana mengembangkan, mengolah, meningkatkan nilai dari produk-produk pertanian ini. Pasca panennya ngolahnya gimana? Bagaimana caranya Pak? Bapak jadi PNS. Harus tes Pak? Ya gampang itu nanti. Terimalah PNS. Pak, kan tidak seberapa gaji saya, harus saya siapkan kendaraan, belum tempat tinggal. Tidak usah dipikir, rumah dinas saya kasih, kendaraan dinas saya kasih. Waduh Pak, ini kan jauh dari Lombok. Kalau saya harus apa-apa keluarga saya, kalau saya pulang bagaimana? Pesawat kan 1 kali sehari, kalaupun dapat tiket. Duduk, jangan khawatir. Pemda punya 3 seat kosong yang Mas bisa pakai anytime. Sudah sedemikian rupa saya dirayu. Berapa lama Pak Bapak harapkan saya di sini? Minimal 10 tahun. Karena base saya adalah saya tidak mau jauh dari keluarga intinya Mas. Dan bagaimana saya tidak mau jauh dari orang tua saya waktu itu. Wah, saya tidak bisa. Saya tolak pun juga. Karena saya udahlah pikiran pengusaha itu yang terlilit. Kemudian saya berusaha dari kerajinan dulu, ukir-ukiran saya kirim ke Bali, kena bom Bali. Saya naik motor, ngawal itu truk, saya tidur di sela-sela di gudang itu. Dulu perjalanan dari kuliah saya begitu. Saya kemudian di atas kapal harus belajar. Dari kapal itu langsung ke kampus untuk kuliah. Tapi ya nilai tidak jelek amat lah. IPK di atas 3 lah intinya. Wah, kumlot. Intinya di atas 3 lah. Ya, jadi memang belajar saya selalu menempatkan diri saya pada suatu keterpaksaan. Kenapa begitu Bang? Kalau saya tidak tempatkan pada saya terlena. Jadi saya tidak pernah minta uang kuliah. Semua beasiswa tertinggi saya dapat di sekolah.
Kemudian saya jual kartu HP dulu, saya jual macam-macam untuk bisa bisnis. Saya suplai, ada kayak macam-macam lah ke perusahaan-perusahaan. Belajar, berusaha. Saya selalu berpikir waktu itu, bagaimana saya harus kuliah dan menghidupi adik-adik saya yang semuanya perempuan, kalau Allah mengambil orang tua saya besok pagi laki ini. Iya. Saya selalu berpikir begitu, menempatkan beban di pikiran saya supaya saya tidak terlena. Oke. Jadi coba itu bisa diterapkan. Ya. Jadi jangan terlena selalu minta uang sama orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita tidak ada besok pagi? Yes. Usahanya tutup, uangnya sudah habis. Bagaimana? Yes. Sedangkan waktu terus berjalan. Kalaupun bisa saya memutar waktu, kita tukar waktu dengan harta yang kita punya sekarang menjadi lebih muda 25 tahun ke depan. Kenapa? Ya kan? Artinya dengan ilmu yang kita dapat sekarang sampai dan seumur ini, kalau saya tidak terlambat dulu melangkah dan melakukannya, mungkin sudah jauh lebih dari sekarang. Iya. Di posisi abang hari ini, abang masih bilang terlambat. Ini terlambat banget, tapi tidak ada kata terlambat. Iya. Buat teman-teman tidak usah ragu. Iya. Yang penting melangkah. Bisnis itu hanya tidak butuh otak terlalu pintar. Iya. Hanya butuh dengkul yang kuat buat melangkah dan bertahan ketika ada gonjangan kok. Saya pernah dengar kata-kata ini, Bang. Bisnis yang baik itu bukan soal untung tapi soal maintain, bertahan. Gimana itu, Bang? Itu pasti. Kita memaintain ini tidak hanya memaintain perusahaan ya atau usaha ya, tapi kan mental. Iya. Namanya usaha. Ini luar biasanya Allah nih. Iya. Denyut jantung kalau kita lihat di komputer selalu naik turun. Naik turun, betul, fluktuatif. Apapun itu algoritma hidup begitu. Ada susah, ada senang. Ada kaya, ada miskin, ada untung, ada rugi. Jadi ketika usaha kita lagi turun, ya samalah dengan denyut jantung kita yang lagi turun. Nanti naik lagi, turun lagi. Kalau naik terus pecah pembuluh darah. Kalau turun juga darah rendah. Hipertensi, Bang. Nah, kan? Naik darah pecah, hipertensi. Kalau turun darah rendah, ya kan? Jadi saya selalu melihat, selalu menikmati. Ya. Fluktuasi hidup ini, Bang. Saya melihat ini sebuah algoritma hidup. Ini adalah sebuah sunatullahnya hidup. Ya. Usaha pun begitu. Ketika naik jangan terlalu kita euforia menyenangkan. Ketika turun tenang, sabar karena memang sedang turun. Nikmati saja, dosa lawan kodrat, takdir ini. Iya. Nikmati saja. Oke. Saya pernah dengar kata-kata menarik ini, Bang. Ya kita sambil diskusi. Iya. Yang belum ngopi teman-teman. Ngopi. Iya, disclaimer ya. Ini kita record malam hari, bukan waktu orang puasa ya. Bukan. Oh iya betul. Ini sudah berbuka, guys. Iya. Siapa tahu besok kan ditonton. Kita kan nggak pernah tahu nih kapan mereka menonton. Iya. Wah, ini bulan puasa kalian merokok? Enggak. Kita ini recordnya malam hari. Karena kebetulan aja besoknya puasa gitu. Oh iya. Siapa tahu nanti kalian merokok minum. Jadi kita ini sharing ya, brother ya. Apa yang baik silakan diambil, yang mungkin tidak baik ya ada kekurangan dari kita berdua lah. Intinya nobody is perfect lah. Nobody perfect lah ya. Jadi yang baik silakan diambil, kalau bisa diterapkan. Yes. Saya pernah dengar kata-kata ini dulu. Bokap sih ngomongnya. Semua orang itu ditakdirkan lahir dan mati. Terus yang kedua kita nggak bisa pilih kita lahir dari rahimnya siapa. Betul. Dan yang ketiga yang bisa kamu tentukan, kata bokap itu, kamu mau mati dalam keadaan miskin atau mati dalam keadaan kaya. Betul. Kata bokap. Mati dalam keadaan miskin salah lu. Yes. Lahir dari keluarga manapun itu tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika mati dalam keadaan tidak berdaya dan miskin itu benar-benar salah kita. Betul. Pertama, kita tidak punya mental mau berusaha. Padahal setiap usaha itu pasti ada jalan. Ya. Kita jual sesuatu, rumusnya ada penjual, ada pembeli. Cuman terkadang kita mengalahkan ego diri sendiri kita yang susah. Malu. Malu terlihat mungkin berjualan segala macam. Ya. Gengsi gitu. Gengsi. Ini gimana nih dengan orang yang lebih tinggi gengsi nih, Bang? Kalau kita lihat orang lebih tinggi gengsi sebenarnya nyiksa diri. Iya enggak? Iya. Sekarang dia bela-belain nggak makan. Puasa. Iya. Hanya untuk membeli sesuatu kayak iPhone yang paling 17 Pro Max. Harus pakai mobil tapi dia tidak makan, tidak minum. Dia pokoknya sesarakan diri. Yes. Itu karena gengsi. Karena gaya hidup hedon itu yang sama. Dengar tuh. Dengar. Jadi memang banyak juga saya temukan orang-orang seperti itu.
Jadi bela-belain menjual sesuatu hanya untuk terlihat kaya, terlihat sukses, padahal kosong melompong. Itu no good, teman-teman dengar tuh. Sama sekali kalian hanya menyiksa diri. Terlihat kalian senyum di depan, padahal di belakang nanti kalian tertusuk-tusuk makanya. Iya, kan aneh. Ini last question nih, Bang. Bagaimana dengan orang? Ini case, siapa tahu besok pagi kalian ini ketemu dengan seperti ini, dan ini besok kalian ada di posisi ini. Yang rela menjual lahan produktif untuk hedon. Kalau bisa saya bilang itu bodoh. Kalau saya bisa bilang itu bodoh. Ya, kenapa saya tanya pertanyaan itu, Bang? Itu kan lagi tren ini. Iya. Sekarang kan? Base lagi dari orang dan mentality. Ketika dia mentalnya memang hanya mental minta sama orang tua, kemudian bergaya hidup hedon untuk itu, kemudian ketika habis jual, sampai kapan itu? Sampai habis. Kemudian banyak kasus, tuan tanah sekarang jadi penjaga tanah. Kan lucu ini. Sedangkan saya sedang berpikir, saya melihat Sumbawa ini potensi sumber daya alam manusianya luar biasa, termasuk Lombok lah. Cuman terkadang mungkin kita perlu bersinergi dengan semua, dengan aparat pemerintahan segala macam, untuk bagaimana ayo kita tingkatkan income masyarakat, membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian sumber daya alam kita jangan kita biarkan dalam bentuk raw material, minimal semi refine. Semi refine itulah setengah olahan untuk dikirim keluar. Jadi kan nilainya jauh. Betul, berkembang 10 kali. Kalau kita mau sekarang ini dari sisi pemerintah, misalnya mengenai regulasi rumput laut, contoh, NTB adalah daerah upwelling zone namanya. Betul, penghasil rumput laut terbesar. Dia adalah di mana upwelling zone itu zona di mana hewan laut, tumbuhan laut hidup 70% bisa hidup di situ. Kita penghasil rumput laut besar termasuk. Nah, rumput laut ini dikirim kemana? Minimal Surabaya. Di sana dikerjakan untuk apa? Ini tesis saya. Itu dibuat untuk karaginan, tepung karaginan. Tepung karaginan ini adalah namanya emulsifier. Emulsifier itu menggabungkan semua unsur jadi satu, tuh fungsinya dia. Termasuk misal kayak minuman berwarna, kalau tidak ada itu tidak bisa stabil warnanya, pasti pisah antara air dan warna. Itu salah satu fungsinya dia. Karaginan. Kapsul itu karaginan. Kosmetika, bedak yang jadi satu, semua ingredientnya itu jadi satu, itu karaginan. Mau sirup pasti ada karaginannya. Kosmetika, makan makanan, semua itu butuh karaginan. Nah, kalau kita hitung sekarang 7 kg rumput laut itu menghasilkan 1 kg karaginan. Kalau rumput harganya 7.000 berarti butuhkan 70.000 lah ya. 7. Kalau kita buat di sini, kan kita berarti hanya butuh logikanya. Kalau kita kirim 7 truk ke Surabaya, itu kosnya 7 juta, raw material 7 juta nih, 7 truk 49 juta. Sampai di Surabaya. Menjadi 1 truk karaginan. Dengan harga 300.000 minimal harga pasar sekarang. Per kilo. Kalau saya cut sekarang ini, saya buat pabrik karaginan di sini. Berarti dari 7 truk ini saya sudah hemat 6 truk kali 7 juta, 42 juta. Dari harganya yang 7.000 menjadi 300.000. Sudah berapa kali lipat itu? Betul. Yang kedua, kalau kita sudah punya base di sini dengan stok, kita tahan semua, kita produksi di sini, kita akan menghidupkan semua masyarakat pesisir. Betul. Dia kita siapkan tempat, mereka jual sama kita. Kita produksi, kita kirim. Kan artinya semua masyarakat pesisir hidup. Betul. Sekarang persoalannya mereka mau nanam rumput laut, terus ditekan harga, dikirim keluar, no profit. Ya kan? Iya, betul. Ini potensi luar biasa, padahal tidak seberapa loh investasi. Saya pernah buka omongan ini kepada salah satu teman, tapi dia hanya mempekerjakan saya. Saya bilang I'm not stupid. Ini ide pikiran saya, paling tidak ayo kita berbagi saham. Kalau kamu mau sekedar itu, kamu manipulasi saya, no, silakanlah kamu kerja. Itu tesis saya. Jadi saya bisa buat alat pengeringnya, bisa mengolah itulah sebenarnya.
ke depan saya harus lakukan itu. Itu potensi luar biasa. Ya, saya baru dengar ini. Luar biasa jadi uang. Jadi orang-orang luar mau beli berapapun harga rumput, saya berani hajar lebih tinggi. Kan begitu logikanya, karena kita punya di sini. Ekonomi akan berputar di sini. Dan berputar di sini. Kemudian lahan yang sekarang besar dan penyuplai di mana-mana jagung. Yes. Kenapa kok raw materialnya dikirim keluar? Iya, kenapa nggak kita kelola di sini? Kenapa nggak kelola di sini? Betul. Nah, kita defisit pakan ternak di NTB ini sekian puluh ton per hari. Kita kolaborasi sekarang. Nelayan berapa banyak sih di Sumbawa? Sumbawa ini termasuk provinsi yang paling panjang garis pantainya, otomatis lebih banyak di sini. Otomatis. Iya. Tapi kelihatan tidak diproduksikan. Kenapa kalau tidak ada cold storage dibuat? Iya, betul. Artinya nelayan ketika penangkapannya bagus karena kan daerah kita sumber ikan. Iya. Kalau dia tidak langsung jual, dia tidak berani nangkap banyak-banyak. Betul. Di mana dia mau simpan? Betul, karena nggak ada cold storage-nya. Ketika sekarang ini sinergi dengan Pemda, taruh cold storage, dia sewa mungkin Rp50 per kilo atau berapa rupiah lah per kilo. Karena akan membangkitkan ekonomi daerah pesisir lagi. Mereka semangat pergi nelayan, ikan yang saya tangkap seberapapun ada tempat saya simpan untuk saya jual kembali. Nah, kalau ada processing lagi, kepalanya ambil, sisiknya ambil, digabung sama ini jagung. Tinggal beli satu alat untuk pakan ternak itu sekitar 1,2 miliar, tidak mahal, kalau tidak salah segitu harganya. Kita produksi pakan, berapa duit lagi? Yes. Berarti kita nggak perlu lagi takut-takut harga jagung naik turun ini. Nggak perlu. Artinya malah kita bisa bersinergi dan mengamankan harga itu. Kita tidak lagi takut dengan spekulan yang dari luar menekan harga. Iya, betul. Kita kan bisa membuat dia stabil. Iya. Kan begitu, Mas. Kita tidak bisa mengolah dia di sini menjadi sesuatu yang bisa awet disimpan. Berarti garis besarnya yang bisa saya tangkap itu kenapa kita tidak berpikir hilirisasi gitu. Ya. Jadi kalau kita sama-sama mungkin berpikir bahwa ke depannya akan begitu, mungkin sekian tahun lagi Sumbawa akan menjadi kota ini. Kenapa kok kita tidak percepat saja? Apa yang kita tunggu? Yes. Ketika kita berpikir untuk Sumbawa, semuanya berpikir positif mengembangkan Sumbawa. Saya yakin kok energi positif ini akan berkumpul menjadi satu dan membuat Sumbawa lebih cepat lagi dari sekedar mungkin kita berhayal 10 tahun lagi. Kenapa kita tidak mikir sama-sama yuk? Bagaimana ini tahun ke depan? Betul. Kita shortcut di barang. Iya kan? Iya. Mau tidak mau. Dulu Mataram mungkin lebih terpencil lagi dari Bali. Iya. Kemudian by the time, sekarang Mataram menjadi rame. Yes, grow up. Wisatanya menjadi rame, orang investasi. Ke depan next pasti bergeser ke timur. Betul. Ke Sumbawa. Tapi ngapain tunggu lama kalau kita bisa cepat? Iya betul. Kalau bisa kita potong. Nah, cepatnya ini memang tergantung dari bagaimana seluruh komponen masyarakat ini berpikir positif bersama-sama bagaimana memajukan Sumbawa, memajukan ekonomi Sumbawa, kemudian menginfluence investor-investor untuk mau masuk ke Sumbawa, welcome kepada semua investor, biarkan mereka dulu berkembang, bantu semaksimal mungkin mereka menanamkan investasinya di sini, baru kita bicara retribusi segala macam. Yang penting sekarang harus welcome dong kita. Yes, kita buka diri. Harus buka diri. Iya, kalau saya sih lebih begini ngeliatnya Bang. Selain kita pingin menjemput mereka, kita juga harus menyediakan SDM kita juga. Ya. SDM juga harus prepare. Betul, itu pasti. SDM kita harus memang unggul. Yes. Karena kenapa saya bilang seperti itu Bang? Kalau kita tidak menyediakan SDM kita secara unggul Bang, otomatis ini semuanya akan jadi lahan bahasa oligarki. Ya. Beli sana kemari, ujung-ujung kita dipekerja jadi. Nah, itulah itulah challenge-nya. Iya nggak sih? Ya, jadi kalau itu challenge-nya, kalau kita dewasa kan. Ketika ada suatu perusahaan besar masuk, kita harus punya memang itu skill. Orang-orang yang memang ayo kita tingkatkan skill sama-sama gitu loh. Jadi ketika kita mau masuk di sana bukan hanya sekedar kita ini masuk dalam kategori pemanfaatan istilahnya sosial masyarakat. Jadi ada tanggung jawab dari sebuah perusahaan untuk bagaimana mempekerjakan minimal lah 30-40% warga sekitar. Warga lokal. Tapi jangan sekedar kita itu masuk kategori sekedar warga lokalnya. But ini loh tunjukkan saya punya value. Betul. Ayo mau adu. Betul. Tidak hanya itu, kan gitu.
Betul, Tidak betul. hanya karena 30%-nya, tapi karena saya punya value dan punya kemampuan. Otomatis gajinya bakal lebih besar, bukan dipekerjakan sebagai buruh kasar. Betul itu. Wah, Bang. Mantap ini Bang. Thank you Bang Hairul for coming. Sahabat cerdas. Ya, siap, sahabat cerdas Putra semua, nggak berasa kita udah ngobrol mau 1 jam dari tadi ini. Satu poin yang kita, walaupun di belakangnya agak melenceng sedikit dari pembahasan kita sedikit membahas soal bagaimana cara kita tata kelola, lebih tepatnya tata kelola ya. Ide-ide lah. Ide-ide. Jadi poinnya begini, yang saya dapat tadi dari Bang Hairul itu, kalau kalian ingin memulai bisnis, kalau kalian ingin memulai usaha, ataupun saat ini kalian sedang nol, bingung mau ngapain, punya kaki aja dulu, kuat melangkah. Yang kedua mental yang kuat. Yang ketiga itu baru kalau kalian punya duit tapi nggak tahu mau ngapain, cari relasi yang kuat. Jadilah anak kecil, bayi. Ketika dia mau belajar berdiri, dia tidak pernah pikir jatuh. Oke. Ketika dia belajar jalan, tidak pernah dia berpikir dan takut untuk jatuh. Iya. Ketika dia lari, tidak pernah takut tersandung. Tapi ketika kita besar, ketika kita melakukan sesuatu, saya lari ada resiko saya bisa tersandung. Ketika tersandung, bangkit lagi. Oke, siap. Thank you Bang for coming. Mudah-mudahan sukses semua. Thank you. Next kita undang lagi Bang ya. Wah, siap. Oke, siap. Ngobrol santai. Saya Jara Katsuki mundurkan diri dulu. Bang Hairul, thank you. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.